Kian mau bertanya tentang ini, apa namanya, tentang catur sana ya. Oh, catur sana. Nah, ya, bagaimana catur sana ini berpengaruh ke kehidupan manusia tersebut? Kehidupan manusia. Ya, Ya sebenarnya bukan masalah berpengaruh. Catur sana itu kan nyamuk papat tuh. ya, Itu nyamuk papat raga. Jadi dari dalam kandungan sampai lahir itu ada nyom, kemudian lama segalanya getih itu diberikan nama, itu namanya ada lontar, itu namanya lontar kandepat ute, kandepat lari, kandepat dewa, kandepat sari, belalalarang gitu kan. Kalau di luar Bali namanya kakang kawah, kadi hari-hari kelima panca. Kemudian dikasih nama dia, kasih nama, ada yang Lepati, Merajapati, Manaspati Raja. Jadi selalu menemani kita. Dan keilmuan ini sebenarnya bukan cuma milik orang Bali saja keilmuan ini. iya. Wow, tanggal kuda lahir. Ya, tiap tanggal 1 ya, 1 apa? 1 Juli. 1 Juli. Oh, 1 Juli. Pasti namanya ada Julinya ya? 1 Juli ya Kak? Ada. Oh, ada. Jadi kalau 1 Juli dirayakan itu namanya ulang bulan. Bukan ulang tahun kan? Kan setiap bulan rayain ulang bulan, ulang tahun. Nah, kalau untuk nyamuk papat itu ada dia dihitung berdasarkan pawaran ya. Pancawara itu dihitung, sabdawaranya dihitung, bukunya dihitung. Iya. Nah, itu namanya otonan ya. Nah, makanya kalau di Bali ada istilah kalau orang otonan itu kan kalau ulang tahun kan habis perayaan itu kan kuenya dibagi-bagi. Nah, kalau untuk otonan jarang mau. Iya. Oh, jadi kadang-kadang ada rasa boleh ya. Kalau kita punya kakak kandung lebih tua, tentunya lebih tua daripada kita, orang tua jarang yang mau bekas ininya apa tataban otonan kita. Karena apa? Karena di otonan itu adalah memperingati hari sama kayak ulang tahun, cuma bedanya sini adalah untuk nyamuk papat. Iya. Artinya otonan ini kalau secara literal Bali di sini kan untuk memperingati hari lahir tersebut melalui otonan kan gitu, untuk catur sana untuk mengingat. Kalau di luar negeri namanya placenta spirit belief system. Nah, itu ada juga di luar negeri. Jadi sama, bukan cuma di sini aja pemahaman tentang energi placenta. Kalau kita tahu tuh ilmunya Albert Einstein kan bahwa semua benda ada energi. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu juga ada energi. Cuma dia ada proses pemfilteran. Iya. Apa Vin? Ya, di dalam catur sana tersebut artinya digunakan, bisa nggak kita meminta perlindungan dari catur sana tersebut kan gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk memberi edukasi ke masyarakat, ke yang tidak selalu tentang kerana keyakinan kan, karena sang catur sana kan keyakinan. Nah, Ya. kan gitu. Apakah yang tidak meyakini sang catur sana ini tetap memberikan perlindungan? Dua pertanyaan. Jadi gini, kan kembali nyamuk papat, ilmu tentang nyamuk papat ya. Jadi pembahasan literasi tentang nyamuk papat itu adalah sebuah kepercayaan atau yakin. Kita yakin apa tidak, kita percaya apa tidak, kembali ke kepercayaan masing-masing. Nah, kalau saya percaya itu, percaya apa tidak, kembali ke ranahnya putu sendiri kan begitu. Nah,
nyamuk papat kita itu, saudara kita selalu akan mendampingi kita sampai ke alamnya. Ya. Nah sama kayak kita manusia kan ada Mowinton Sari, Mowinton Saraswati, Mowinton Mododambel, sudah tuh udah seguna. Di sana tuh juga di nyamuk papat kita juga ada, nanti juga ada perubahan nama. Nanti ada Ijlambir gini, kemudian Gepati, kemudian akan berubah lagi menjadi Ratu Murah, Tangkal Langit, Wayan Tebal, Madejlom. Itu juga ada perubahan, pendewasaan daripada saudara papat kita. Itu juga ada proses, bahkan nantinya sampai pada Jogor Manik, siapa-siapa itu ada itu. Nah, kenapa ada konteks Nautin yang mau papat kan itu artinya kan dia tidak selalu ada sampai, bukannya begitu, beliau tuh ada di segala penjuru nanti. Contohnya ke Wanggopati, dia berada sebelah timur, Raja Patis sebelah selatan gitu, Raja Banaspati sebelah barat. Nah jadinya konteks beliau itu yang kita panggil. Ya. Kalau kita percaya dengan Trihita Karna kan itu di alam itu juga ada yang berada pada pohon besar, ada yang berada pada batu yang besar. Itu. Nah, konteks ini adalah kemudian konteks keilmuan yang sudah dipelajari oleh leluhur kita, kembali ke rasa, raga percaya apa tidak. Nah, kan begitu. Kalau saya percaya, karena apa? Karena saya sudah bisa membuktikan berdasarkan rasa, bukan wujud beliau. Artinya secara bentuk fisik tidak bisa kita wujudkan kan begini. Kalau tapi ada ilmu-ilmu tertentu nantinya akan sampai pada tingkat itu kita juga bisa melihat bagaimana penampakan wujud nyamuk papat itu mirip seperti kita, tapi ada pelajarannya itu untuk menggali lebih dalam tentang wujud fisiknya. Itu bukan wujud fisik, jadi seperti siluet itu ada juga. Seperti cahaya-cahaya tertentu kan? Cahaya, kadang juga mirip seperti kita, itu juga ada. Cuma untuk proses pembelajaran hal seperti itu untuk zaman ini kan Yuna bener, kalau mempelajari itu. Kalau zaman sekarang kan pikirannya materi dan cuan, kalau itu tidak menguntungkan dari segi kantong ya malah seorang anak-anak sekarang pelajari nanti yang pelajari itu. Padahal sebenarnya itu adalah bagian pelestarian ilmu kuno yang sudah semakin berlangkai ini. Bukannya tidak ada ilmu itu, sudah semakin kuno dan semakin malas orang belajar. Gitu, artinya untuk membuktikan semeton papat ini atau kandapat ini atau catur sanat, apakah bisa ditunjukkan kepada orang lain untuk sebagai pembuktian bahwa beliau itu ada? Ya, itu pertanyaan yang bagus, nanyanya bagus. Ini nyawa pakai wah, karena berhubungan dengan hal yang tidak nampak ya. Jadi begini Gus, nyamuk papat kita itu selalu mendampingi kita dan akan memberikan keajaiban-keajaiban pada saat kita terdesak. Jadi kita tidak perlu membuktikan ke orang lain, ini nyamuk papat raga, ini nyamuk papatnya dia, tidak perlu Gus membuktikan. Pada Gus suatu saat Gus terdesak. Saya sudah berapa kali itu dalam keadaan terdesak. Dulu kan saya suka demen wujud di jalan. Itu berapa kali pembuktian nyamuk papat itu menunjukkan waskitanya kepada diri saya, baik itu di Bali, baik ketika saya event di Jakarta atau event di Sulawesi, di Makassar itu, di Sidra Parepare itu kroyok orang banyak. Karena zaman dulu kan waktu saya masih muda kan, selain jadi supranatural kan saya juga dulu suka ngawal bos-bos zaman dulu. Itu kan saya sering dikeroyok zaman dulu di jalanan. Pada saat itulah nyamuk papat saya itu menunjukkan energi yang sangat luar biasa sebagai perlindungan. Orang lain bilang itu ilmu kebal, padahal sebenarnya ilmu selamat.
Makanya ilmu kebal itu bagi saya tidak ada, yang ada ilmu selamat. Karena dalam kutip bukan untuk dipamerkan hal-hal seperti itu. Ya, kalau dipamerkan itu namanya entertainment, khusus pertunjukan itu lain lagi. Suatu sandiwara tertentu kan gitu. Ya, itu namanya pertunjukan. Nah, sama kayak tiang tuh ingat waktu saya tampil di Sidra Pare-Pare, semoga masih ini ada namanya Kakak Pelita Umar namanya. Dia anggota DPR di daerah Sidrap, semoga dia nonton juga ini ya. Itu saya pernah dikeroyok banyak orang itu karena membela ada kasus dengan Laipok belum saya itu waktu itu dengan tahun 2001 dengan si Limbat. Nah, saya ingat betul itu Limbat itu belum jadi The Master mas saya dengan dia ada tentang kasus. Pokoknya ada kasus jenglot atau apa, kita sebagai tester itu mengatakan bahwa ternyata itu tidak benar gitu loh. Nah, kemudian masalah dengan orang sana dikeroyok. Pada saat itulah energi nyamuk papat saya muncul. Tidak sempat saya mau mantra panjang lebar. Kalau mantra kan terus betul aja betul ada juga mantra tekel bolong belum tekel, tidak sempat mau mantra. Tapi sudah ada reaksi. Ya, itu nyamuk papat kita. Satu sana nyamuk papat kita, turunin tiang. Dia masa dikerokan, tebas itu switch. Bukan sakti kan? Saya bukan sakti, karena selamat karena pada saat itu nyawa saya terancam. Nyamuk papat saya berpikir ini jadi tebak bayi kedua mati barang ya maksud ini gitu. Jadi nyamuk papat saya jatuh saya kemudian juga berpikir kalau saya sampai is dead mati ya mereka juga ikut gitu. Belum saatnya itu masih ingin menikmati makanya kita melindungi itu. Artinya jauh konteksnya dari harus dipamerkan atau dibuktikan kan gitu. Ya ngapain itu? Mau percaya silakan, sing percaya silakan. Ada yang ini demen mau boyo tuh sing percaya itu urusannya dia, tidak percaya biarin aja. Tetap saja dilindungi juga. Biarin saja itu urusannya dia. Nah, kalau di zaman modern, kalau yang Bu Master sampaikan tadi kan bahwa tidak menghasilkan cuan, jarang ada yang mau. Nah, apakah satu sana ini ada kaitannya dengan kerezekian, Master? Kan gitu jadi konteksnya. Apakah satu sana ada hubungannya dengan kerezekian manusia di saat dia menjalani hidup? Kalau di zaman modern kan harus ada cuan. Pasti ke bisnis. Apa kerjanya? Yang bisnis broker. Yang minum ya. Ini master emang luar biasa. Jadi gini Gus ya. Ya. Namanya juga nyamuk. Ya kan. Makanya ada ibaratnya manusia dewa buta ya. Nah, kan kita bagaimana kita memperlakukan nyamuk kita, begitulah nyamuk kita memperlakukan kita. Itu aja intinya. Artinya konteksnya bisa dipakai untuk menggali kerezekian. Bisa kita aja komunikasi, kita aja bekerja sama. Bisa untuk tujuan kita nyamuk papa tulungin jerago tiang kini tiang napi umpamanya tujuan gue paksa. Artinya sesuai yang keterangan Master ini, kalau di zaman modern jarang ada yang mau mempelajari ilmu kuno karena tidak menghasilkan cuan. Ya satu tidak menghasilkan cuan, kemudian literasinya juga susah digali, praktisinya juga jarang kan gitu. Bagaimana kan kalau disampaikan bahwa salah satu sana ini bisa untuk diajak mengais rezeki, artinya kan gitu. Ini kenapa bos tuh ngajaknya mau papat tujuannya jadi ngajaknya mau papat ngalimpis gitu ya kan di zaman modern biar diterima juga biar dia mungkin ada suatu anggapan bahwa kita belajar ini untuk mencari nafkah misalnya atau untuk menopang kebutuhan keluarga yang menyangkut paut ada rezeki kan, karena logikanya atau realistisnya
Kan harus seperti itu di zaman modern. Ya, kita kan punya usaha. Ya, kita meminta nyamuk papat kita nyarang sarang. Tapi nyamuk papat kita tuh juga memohon kepada beliau. Memohon kepada Ida Sang Yang Pramekawi, memohon kepada para dewa juga. Nyamuk papat kita juga memohon. Jadi ketika kita mengajak nyamuk papat tuh sarangnya jadian gitu. Artinya mereka pun kita ajak untuk sama-sama bareng-bareng. Nah, yang membuat rezeki kita itu terganggu kan ada yang ngumurin pal kauripan, pal serigati, bekal urip dan lain sebagainya. Atau kalau secara keilmuan tuh tergantung daripada sancita karma, pararabdha karma. Jadi karma kita masa lalu itu juga membatasi. Sedangkan saudara kita pasti menginginkan kita yang baik, tapi tergantung karma kita. Konteksnya berarti bahwa Catursana ini ada kaitannya dengan karma gitu ya, Bro? Catursana juga kena imbas karma kita ya. Berarti untuk mudah dipahami oleh orang, sang Catursana ini bisa diajak untuk mengais rezeki berdasarkan karma tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu kan gitu ya. Sebagai mulusnya jalan kehidupan untuk mencari rezeki atau mengais penghasilan, mengumpul jiwa lah gitu bahasa. Gitu. Jadi kan sebenarnya mau papat itu kan kita bisa aja sebagai pelindung kita, sebagai sebuah spirit, energi spirit. Nah, pada umumnya dia akan masuk memberikan pesan-pesan semesta yang namanya akasir pada saat kita bermimpi, nanti mimpi baru petunjuk ini gitu ya. Jadi memberikan saran-saran. Ya, kan anak-anak muda atau anak-anak generasi sekarang tidak selalu ingin kaitannya dengan mistis kan gitu. Harus bisa dia belajar ini untuk menjadi perlindungan dan menjadi bahan untuk mencari jiwa kan gitu bahasanya ya, biar tidak selalu tentang perang kekempalan kan gitu. Nah, Klepis cari rezeki lah pengumpul jiwa bisa digunakan berarti ya, biar bisa dipahami poinnya bisa digunakan ya, poinnya bisa digunakan kan gitu. Nah, bagaimana caranya kita memperlakukan sang Catursana seperti yang beliau harapkan juga kan gitu. Nah, jadi ada take and give ya, namanya timbal baliknya juga. Artinya di luar negeri Ada juga namanya juga kayak gitu. Itu meyakini adanya kekuatan sang Catursana secara gaibnya bahwa dia memberi perlindungan, keselamatan dan kerezekian kan itu. Kan itu yang dibutuhkan manusia. Nah, menurut Jero bahwa anak modern ke ranah spiritual apa yang harus dia siapkan secara pengetahuan umum? Yang penting yakin dulu, karena keyakinan, percaya dulu yang penting. Keyakinan dan kepercayaan ini yang penting. Kalau sudah kita percaya dengan yakin dengan adanya nyawa papat, itu sudah cukup menguatkan. Itu aja sudah cukup. Itu awalnya dulu, itu sudah cukup. Cukup menguatkan. Nanti baru ada tahapan-tahapan selanjutnya. Makanya kadang-kadang ada metode pada saat kita otonan atau umpamanya kita ketika kita makan, ketika kita apa aja, kita seperti mengajak yang papat itu selalu. Makanya kalau di tempat tidur kan sering ada pelantirannya. Nah, itu kan kadang katakan itu pelantiran tempatnya yang di kamar tidur gitu. Dia kan melindungi kita. Pada saat kita berangkat kemana, kita berangkat ke arah utara, ya kita sebut nyamuk papat kita bagian utara. Kita ke Bedauh atau ke barat, nyamuk papat kita bagian barat. Gitu. Minta supaya kita membantu kita, menolong kita. Nah, nyamuk papat kita di alam gaib itu juga akan memohon kepada beliau arah barat. Namanya di arah barat itu daun punya Mahadewa, aksaranya A. Beliau yang akan memohon nyamuk kita. Kalau kita berangkat ke selatan, gitu kan, Merajapati, aksaranya Ba. Nah,
Nyamaraga yang bergelar Merajapati di sana kan memohon juga kepada dewanya arah selatan, Ya. aksaranya Ba, kan Dewa Brahma. Begitu juga kalau kita umpamanya ngemargiang praktisi pengobatan apa menjadi Ratu Murah, Tangkep Langit, Wayan Tebang, Made Jelaung, Rumah Sampungan. Nah itu juga sama. Ya. Itu ya prosesnya. Jadi beliau itu Nyamaraga itu sebenarnya mempunyai koneksi lebih dalam hal gaib. Nah, karena kita kan masih dipenuhi dengan panca mahabhuta. Kalau itu kan sudah sifatnya kan sudah energi. Itu loh. Nah. Oh betul. Sesuai Master, memang bagus sekali penjelasan dan pemaparannya. Dan sedikit tercerahkan lah, mungkin. Ini nggak enak. Oke.